Baiklah, tes yang pertama yaitu adalah replacement. Replacement is that we replace some groups of words with something else. Ketika some groups of words digantikan dengan kata lain dan kalimat tersebut masih masuk akal, maka berarti that groups of words is constituent. Oke, for example, kita akan mengetes apakah a book ini saling konstituen atau tidak. Jadi kita akan mengganti a book dengan kata yang lain, misalnya article. Anna reads article about the history of America. Kalimat ini walaupun sudah diganti dengan kata lain, masih tetap masuk akal, itu berarti a book is constituent. Kemudian kita akan mengecek apakah kata about dan the saling konstituen atau tidak. Anna reads a book, misalnya kita akan mengganti kata ini dengan something. Anna reads a book, something history of America. Kalimat ini tidak masuk akal, itu berarti about the tidak konstituen. Yang terakhir yaitu kita akan mengetes apakah the history konstituen atau tidak. Anna reads a book about the history, kita ganti dengan kata freedom of America. Anna reads a book about freedom of America, masuk akal, itu berarti the history is constituent. Baiklah, tes yang kedua atau selanjutnya yaitu adalah movement. Movement adalah kita akan memindahkan sebuah kata jika kata tersebut bisa dipindahkan dan kemudian kalimat tersebut masih tetap masuk akal secara gramatikal, berarti kata tersebut atau kalimat tersebut adalah konstituen. Konstituensi tes yang kedua ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama yaitu passive. Passive ini yaitu kita mengambil objek dari kalimat kemudian kita jadikan subjek. For example, kita akan memindahkan a book about the history of America. Kemudian kita akan jadikan kalimat pasif, apakah dia tetap masuk akal secara grammatical, berarti kalimat ini adalah kalimat a book about the history of America is constituent. Kemudian kalimatnya menjadi a book about the history of America was read by Anna. Kalimat ini masuk akal, itu berarti a book about the history of America is constituent. Yang selanjutnya yaitu adalah clefting. Clefting, pola dari clefting yaitu it was or is, kemudian titik-titik, that, dan selanjutnya. Caranya yaitu kata yang akan kita tes, kita isi ke bagian sini, kemudian apakah kalimat tersebut masih tetap masuk akal seperti step-step sebelumnya, maka berarti it is constituent. For example, kita akan mengetes a book about. It is a book about that Anna reads the history of America. Kata ini tidak masuk akal, tetapi karena sekali lagi kita tidak boleh hanya mengetes kita tidak boleh mengetes konstituen dari sebuah kata tersebut dengan menggunakan satu cara, maka jika hasilnya ini adalah tidak konstituen, bukan berarti kita sudah bisa berkesimpulan bahwa a book about is not constituent. Yang kedua contohnya yaitu it is a book about the history of America that Anna reads. Kalimat ini masuk akal, itu berarti again, a book about the history of America is constituent. Baiklah, yang terakhir dalam movement yaitu adalah preposing. Preposing yaitu kita akan mengambil kata yang ingin kita tes, kemudian kita pindahkan ke depan. Sekali lagi kita akan mengetes apakah a book about the history of America ini konstituen dalam tes di bagian preposing ini, yaitu menjadi a book about the history of America is what Anna reads. Kalimat ini masuk akal, berarti a book about the history of America is constituent. Tes yang ketiga yaitu adalah modification. Modification is that limiting the meaning of the word you're modifying. If a word modifies and limits the meaning of another word, then most likely they form constituent. Dalam kalimat ini, Anna reads a book about the history of America. Kita akan mengetes apakah a book ini constituent pada tes yang ketiga ini. Baiklah, karena A di sini ia membatasi meaning dari kata book, yaitu mengartikan bahwa buku ini hanya satu. Oleh karena itu, a book sudah pasti constituent. Tes yang keempat yaitu adalah stand alone, yaitu kita akan mengetes kalimat yang akan kita tes apakah ia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kalimat lain atau kalimat tambahan atau tidak. Jika bisa, maka berarti kalimat tersebut constituent. Oke, for example, jika ada seorang yang bertanya, apakah yang sedang dibaca Anna? Kemudian kita menjawab hanya dengan a book about, maka itu tidak masuk akal, tentu saja, maka berarti a book about tidak constituent atau is not constituent. Selanjutnya, jika a book, apakah yang sedang dibaca Anna?
a book atau sebuah buku. Itu masuk akal, berarti a book constituent. Atau yang ketiga, buku apakah yang sedang dibaca Ana? Kemudian kita menjawab dengan the history of America. Maka kalimat ini bisa berdiri sendiri and its constituent. Yang selanjutnya atau akan menjadi tes yang terakhir pada tes konstituensi tes ini yaitu ellipsis atau deletion. So ellipsis is a test for verb phrase only. Caranya yaitu ketika kita menghilangkan beberapa kalimat, kemudian kalimat sisanya masih bisa berdiri sendiri dan memiliki arti yang secara gramatikal masuk akal, maka berarti the entire verb phrase function as one unit and it is constituent. Baiklah, for example, kita menghapus kalimat about the history of America. Berarti kalimat tersisa yang tinggal tersisa yaitu Anna reads a book. The fact that we are able to delete all of that and Anna reads a book still have a perfect sentence is proof that the entire verb phrase function as one unit and it is constituent. Baiklah, itulah video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.